번지는 얄미묘한 심리를 알까 오. 아니 바쁘지 않아 Nothing 나나 잠들어 있지 않아 It's 냐냐냐 지금 다른 사람과 함께 있지만 Yeah, boy. Hei, dari mana aja kamu? Main sama teman. Biasanya juga nggak peduli mau pulang apa enggak. Oh, mau rencanain apa kamu sama teman-temanmu? Apa sih, Pak? Nggak ada. Kamu pikir Papa nggak tahu kalau kamu kumpulin masa buat demo ke kantor rektor besok? Gak usah aneh-aneh deh, lu. Tugas kamu di sana itu kuliah, bukan demo. Gak usah ikut demo. Fokus aja sama sekolahmu. Besok aku nggak ada kelas. Lagi pula ini demi kemanusiaan. Dan memang sudah saatnya publik tahu betapa bobroknya kampus kita. Beserta pengurus dan donaturnya yang cuma mikirin isi perut masing-masing dengan branding kampus elit. Kalau emang gak salah ya santai aja, gak usah panik. Kurang ajar, dikasih tahu malah ceramah. Woi Kiot, lo besok ikut demo sama kita nggak? Ya enggak lah, mana boleh sama Kak Juna. Lagi pula gue keluar dari rumah sakit tuh siang, Jir. Wait. Jadi selama ini yang keluyuran di kampus kita itu Yustaka ya, Mon? Bukan si Yuda, Dot? Oh my god, jadi selama ini bukan Yuda yang nyamar jadi Juna, tapi Yustaka lagi nyamar jadi Yudai dan jadiin Yudai kambing hitam karena dulu Yudai sempat obses sama Kiot gak sih? Tapi yang gue bingungin, kenapa dia nusuk Kiot coba, Mon? Karena kalau dia lukain Kiot, kasusnya bakal rame. Ya Kiot seleb anak pengusaha terkenal. Pasti beritanya langsung ke up gitu aja. Iya juga sih, simpelnya gitu. Tapi entah kenapa gue masih yakin kalau ada faktor lain, Mon. Enggak, kalau menurut gue bisa aja dia nggak sejahat itu sama kita. Dia berpotensi banget lo langsung nusuk organ vitalnya Kiot kalau tujuannya dia mau bikin Kiot is dead. Tapi nyatanya enggak, Cok. Mungkin lo bener deh, Mon. Dia juga anak FK kan. Ya meskipun kuliahnya dia berantakan, so pasti dia tahu tempat mana yang harus ditusuk sih harusnya. Entah, kita lihat aja hasil persidangan yang minggu depan. Kita di sini bukan buat ribut ya teman-teman. Kita cuma mau kejelasan kenapa laporan kebakaran selama 4 tahun lalu disembunyikan. Betul, kalau kampus bisa bangun gedung baru buat investor, harusnya bisa juga kasih laporan hasil penyelidikan buat mahasiswa, atau minimal buat keluarga korban lah. Ini bukan cuma menyangkut nama ke-10 korban, tapi kita semua, woi. Mereka teman kita, tapi kasusnya dibungkam gitu aja tanpa dapat keadilan. Iya, wah! Jangan cuma minta transparansi kejadian itu, tapi mintain juga pertanggungjawaban dan kompensasi. Tahu nggak, sempak rahmat yang selama ini gue jaga seperti anak sendiri gosong kemarin. Gosong, jadi kritik. Masih sempet-sempetnya mikirin tuh sempak. Ikhlasin aja kenapa, Lex? Excuse me? Coba bayangin itu anak lo. Terus lo gak sempet selamatin dia dan dia gosong jadi keripik. Sedih gak lo? Terus tiba-tiba ada orang dengan santainya bilang suruh ikhlasin. Tapi itu sempak bukan anak. Ya beda. Itu udah mati ya, Ge. Lama-lama gue seret gue cuci ya otak lo. Ya sama aja, lo gak bakal ngerti, Mon. Karena gue menyayangi sempak itu seperti anak gue sendiri. Hei, jangan ribut woi. Kita tetap fokus ke tujuan kita. Kejadian bom kemarin di asrama kita adalah buntut dari kejadian kebakaran 4 tahun silam. Kalau kasus 4 tahun lalu beres dan adil secara hukum, keluarga salah satu korban gak mungkin ngerusuh di asrama kita. Di sini kita cuma bisa bantu mereka dapetin keadilan dengan cara seperti ini. Setidaknya kita di sini berusaha membantu. Karena yang gue takutin suatu hari nanti ada yang niru caranya dia. Kalau sampai ada bom lagi, siapa yang rugi kalau bukan kita? Atau bisa jadi di tingkat kita yang kena. Kan kasihan, gak salah apa-apa tapi kena batunya. Gue ingetin lagi, kita demo tapi tetap sopan ya. Demonya harus kondusif, jangan sampai chaos. Jangan ngerusak fasilitas. Ngerti? Iya, aku ngerti kok, Bibi. Kamu tuh emang paling dewasa deh, nggak kayak cowok-cowok yang lain. Cocok banget sama aku. Hele, Gangjen. Tunangan orang itu. Tolong tenangin Feve Gata lo. Baru mulai nih. Kenapa sih? Please deh. Bisa nggak kalian tuh sehari aja nggak ngomel-ngomel kayak ibu-ibu? Norak banget. Kan udah dibilang sama Kak Juna kalau demonya nggak boleh rusuh. Ini belum apa-apa kalian udah ngajak berantem. Gue itu cuma pengen demo yang classy dan imut, bukan rusuh kayak pasar malam. Demo apaan bentukannya classy dan imut? Lo berharap apa ikut demo, ah? Kita itu mau demo ya, Neng, bukan mau karnaval. Sadar ya, Ge, lo itu salah kostum. Awas aja kalau nanti lo nyusahin. Palingan lo ikut cuma mau caper doang ke Junet kan, mumpung kagak ada Kiot. Trik klasik pelakor. Suka-suka kita dong mau pakai apa? Cerewet banget, udah kayak sama kita aja. Lihat toh temen lo pakai helm udah kayak Power Ranger. Hah, helm gue mah keren. Justru ini adalah outfit demo. Belum tahu ya? Tujuannya biar nanti kalau rusuh atau ada yang lempar batu kalau kena kepala gue. Lihat dong temen lo salah kostum. Gimana ceritanya? Demo pakai off shoulder.
Giliran kita yang pakai baju gitu aja dibilang centil, lontai lah, mau mangkal lah, mau jual diri lah dan lain sebagainya. Dia pakai baju begituan juga di saat yang gak tepat. Jilat aja, jilat terus tuh ludah lo yang udah bececeran. Emangnya kalian tuh kumpulan manusia julid, munafik, pengikut dajjal. Hah? Jaga ya sama lo. Iya, kamu takut banget dibentak boneka Annabelle, boneka santet. Udah weh, berantemnya fokus. Satu lagi yang perlu kalian tahu. Kalian udah pernah ketemu rektor kita belum? Belum kan? Selama ini selalu diwakilin sama wakil rektor. Gue dapet info A1, jadi semenjak kejadian kebakaran 4 tahun lalu, rektor kita itu diganti guys. Tapi sampai sekarang beliau nggak pernah muncul. Itulah kenapa selama ini rektor kita itu kayak rektor hantu. Dan gongnya lagi, Lukas lagi cek CCTV. Tapi CCTV depan rektorat udah tiba-tiba mati. Kebetulan banget kan? Kita nggak akan bubar sampai ada penjelasan. Terus malamnya kita doa bareng-bareng buat ke 10 korban kebakaran 4 tahun silam. Di depan kantor rektorat sampai mereka kasih kita kepastian. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sampai mana, Bu? Baru aja nyampe, Neng. Oh, udah sampai depan kantor rektorat ya, Bu? Oke, kami OTW. Langsung masuk aja, Bu. Iya, Kamu Neng, siapa? iya, ini ibu masuk kok. Gue nelfon Bu Reni, ibu kantin kita yang di SMA itu. Lo ngapain ngajakin Bu Reni? Dia kan ibu-ibu, bukan mahasiswi. Gue suruh jualan lah, apalagi. Minimal di sana harus ada es teh jumbo. Lo kira demo kagak haus kagak lapar apa? Kalau gue pingsan gimana? Mau tanggung jawab lo? Seriusan? Lo malah mikirin makanan? Ya iyalah, revolusi tanpa gorengan dan es teh itu gak valid. Kalau perut kita kosong, idealisme juga bisa pingsan, Yot. Ya juga ya kalau dipikir-pikir. Gue juga mau request, pasti di sana ada sate taichan. Bu Reni kan menjual segala jenis makanan. Fokus guys, sekarang kita jalan ke kantor rektorat ya. Gue di depan. Gue bawasan horek. Kalau rektor kita nggak keluar-keluar, kita geterin gedungnya sampai mereka keluar. Tertib boy, jangan dorong-dorongan. Gue nggak mau ada yang pingsan ya. Nah, ini dia ibu-ibu. Ini kampusnya Neng Kiara. Katanya sih mereka kuliah di Universitas Sakura ini. Gede banget ya ibu-ibu. Tapi gimana kita bisa temuin mereka di dalam gedung sebesar itu? Alah, Neng Kiara kan terkenal. Pasti banyak yang tahu, Jeng. Itu Bang Junjun ibu-ibu. Iya, Neng. Mau kemana ya mereka ibu-ibu? Masa gitu aja nggak tahu mereka itu lagi mau demo ibu-ibu. Sekarang kan lagi musim demo. Karena semuanya serba mahal. Cabai naik, gula naik, daging naik, semuanya naik. Oh, kalau gitu kita juga harus bantuin mereka, Jeng. Ya itu nanti kita join ibu-ibu. Tapi sekarang yang pertama-tama kita harus ketemu sama temennya Neng Kiara dulu. Wah, itu kan ibu-ibu di keluarga bener kemarin. Yang mana? Sini, Neng. Iya, Bu. Ada apa ya, Bu? Kebetulan banget kita ketemu di sini, Neng. Jadi kami itu jauh-jauh ke sini mau kasih ini, Neng. Kalung itu kami temuin di dekat pintu masuk tempat pengungsian kemarin loh, Neng. Dan itu kayaknya kalung mahal. Saya tanya-tanyain orang-orang di pengungsian, gak ada yang punya kalung itu. Nah, saya kepikiran itu pasti punya teman-teman yang Kiara. Tapi masalahnya nggak ada yang kehilangan kalung, Bu, sejauh ini. Coba tanyain aja dulu ke teman-temannya yang lain, Neng. Barangkali ada yang nggak nyadar pas ngilang. Ya udah iya, Bu. Makasih ya, Bu. Oh iya, Ibu kesini naik apa? Kami naik bis, Neng. Sekalian mau healing di kota. Kebetulan adik saya tinggal di kota ini, jadi kami mampir. Karena kami nggak tahu rumah Neng-Neng ini, jadi kami ke kampus kalian aja. Soalnya kami cuma inget nama kampus kalian. Permisi Pak, anak-anak kampus sudah memadati area parkir kantor. Apa perlu kita culik saja salah satu yang paling vokal supaya mereka diam dan gak keluar-keluar lagi, Pak? Dan siapa yang mau kamu culik itu? Terus awasi saja mereka, dan lakukan saja apa yang saya perintahkan. Jangan bikin tindakan sendiri. Teman-teman dengerin dulu. Demo ini harus damai. Ya udah Jangan asik ada lah yang kalau nggak provokasi. Terus jangan sampai ada fasilitas yang rusak. Kalian gak mau kan dibilang generasi perusak bangsa? Fokus aja di tuntutan kita untuk transparansi kejadian 4 tahun lalu. Ya dengerin tuh, demo boleh tapi jangan rusuh. Kalau ada fasilitas rusak, siapa juga yang rugi kalau bukan kalian? Turunkan! Diturunkan, Bapak-bapak! Ini tidak adil! Kami ini beri kami keadilan!
Si ibu mah kagak tahu kita demo tentang apa, Cok. Tolong ya ibu-ibu, diam dulu. Ini isu serius. Kita lagi nuntut kejelasan nyawa mahasiswa yang... Ya ampun, ada yang mati. Astaga, kok gak bilang dari tadi, Nak? Bentar dulu, Nak, bentar. Anak-anak semuanya, ini gak bisa dibiarkan. Kita sedang dipermainkan oleh kampus. Satu-satunya cara, ya harus kita lawan. Ya, lawan. Hidup ibu-ibu! Hidup ibu-ibu! Hidup mahasiswa. Di kampung ini ngapain sih kesini segala? Dasar rakyat jelata. Dengerin ya anak-anak kampus, kalau pintu nggak dibuka, kita yang buka sendiri. Bu, astaga, jangan Bu. Teman-teman, sekali lagi jangan ada yang... Dengerin kata orang tua kalau dikasih tahu, jangan ngeyel. Perjuangan itu nggak bisa cuma ngomong anak-anak. Kita harus maju. Itu namanya penyalahgunaan kekuasaan. Pintu aja ditutup dari dalam, apalagi suara kalian. Serbu anak-anak. Ibu di depan. Serbu. Serbu. Aduh guys. Tenang dulu guys. Guys, Maaf, tidak boleh mas. serbu anak-anak. Ibu jagain di sini. Ya ampun, ini benar-benar di luar ekspedisi. Hei, apa-apaan ini? Adik-adik mahasiswa bisa tenang dulu ya. Biar kita bisa ngobrol baik-baik. Baik-baik gimana, Pak? Kemarin asrama kita kena bom. Yang ternyata pelakunya adalah salah satu keluarga korban kebakaran 4 tahun lalu. Pas dicek ternyata bulan lalu kasus itu tiba-tiba ditutup dan dinyatakan selesai tanpa adanya penyelidikan. Keluarga korban dibungkam dan disuap. CCTV mati. Rektor kagak jelas siapa orangnya, terus tiba-tiba Anda muncul. Terus katanya lagi dapat dari berita kasus ini lagi disusun untuk evaluasi internal dan akan dilakukan penyelidikan ulang, tapi juga nggak jelas kapan. Evaluasi apa tuh, Pak? Investigasi apa sulap? Itu prosesnya panjang sekali, Nak. Kami sudah membentuk tim khusus. Tim khusus yang isinya siapa tuh Pak? Dosen yang suka ngilang pas jam kuliah. Pantes gak kelar-kelar udah 4 tahun juga. Kami cuma minta satu hal, Pak. Kejelasan. Kalau ada kelalaian, akui. Kalau ada korban, disebut. Jangan ditutup-tutupin. Karena gak semua keluarga korban terima diperlakukan seperti ini. benar, Pak. Kami tidak pernah menutup-nutupi, Nak. Kami itu hanya... kami itu hanya menunda klarifikasi. Keren juga istilahnya Pak. Boleh gak ya kalau aku pakai buat alasan tugas telat? Baiklah. Kalau kalian mau penjelasan ya sudah, ayo masuk. Tapi hanya perwakilan, gak boleh semua. Oke, saya masuk, Pak. Sama Lukas, Mona, dan... Jun, gue juga. Gue paling sensitif sama kebohongan soalnya. Baik, adik-adik mahasiswa, kami mengerti keresahan kalian. Tapi tolong pahami juga, insiden 4 tahun lalu itu sudah ditangani dengan baik. Ditangani apa disapu di bawah karpet, Pak? 10 orang meninggal dan kemarin baru aja dapat teror bom di asrama kampus. Untung aja kemarin gak ada korban, cuma luka-luka. Ini kasus serius, Pak. Bisa mengancam nyawa semua orang di kampus. Dan anehnya lagi, setiap media yang mau ngangkat berita itu, postingannya selalu hilang. Kebetulan lagi ke Pak. Kayak nasi uduk di kantin kalau jam 8 lewat. Kebetulan juga ngilang mulu tuh. Kami turut berduka atas kejadian kemarin sore. Tapi kalian harus tahu, pelakunya itu sudah ditangkap. Polisi yang urus, bukan kampus. Pelakunya salah satu keluarga korban, Pak. Dan dia cuma mau satu hal, yaitu keadilan. Hal yang kampus ini tutup rapat selama 4 tahun. Hei, kamu jangan bicara seolah tahu segalanya ya. Loh, saya tahu cukup banyak, Pak. Termasuk siapa yang bantu nutupin laporan kebakaran waktu itu. Papa saya. Dan itulah kenapa anak Bapak dipukulin orang misterius beberapa hari yang lalu. Dia mau balas dendam loh, Pak. Kalau kasus ini masih ditutupin terus, bisa jadi anak Bapak digeprek juga sama dia. Bapak kira saya nggak tahu kalau setelah kejadian kebakaran itu Bapak langsung dapat jabatan jadi humas kampus. Dan itu juga kenapa Bapak nggak berani usut pelaku pemukulan anak Bapak. Karena kalau sampai diusut, itu bakal merembet ke kejadian 4 tahun yang lalu. Panas dingin tuh. Lanjut lu. Ini baru seru udah kayak sinetron. Lexa, diem dulu Lex. 4 tahun lalu 10 mahasiswa meninggal. Katanya karena konsleting listrik. Semua pintu otomatis gak bisa dibuka. Jelas-jelas itu kelalaian kampus, Pak. Tapi laporan audit hilang. CCTV mati 5 menit sebelum kejadian. Dan semua saksi dikeluarkan secara diam-diam. Keluarga korban bahkan disuap. Dan kampus justru dapat akreditasi unggul beberapa bulan setelahnya. Kok bisa ya, Pak? Itu keputusan pimpinan, Nak. Kami hanya menjalankan. Pimpinan? Siapa, Pak? Rektor. Beliau aja nggak pernah muncul. Kalau berita kebakaran bocor, kampus gagal akreditasi, Nak. Donatur mundur, ribuan mahasiswa kehilangan kampus. Jadi, ya terpaksa kami korbankan 10 orang ini demi masa depan universitas. Widih, 10 nyawa buat satu sertifikat. Mantap kali logikanya. Dan sekarang salah satu korban membalas. Bukan karena benci, Pak. Tapi karena gak ada satupun dari kita yang berani buka mulut. Dan kali ini juga hampir aja memakan korban kembali. Kita nggak bisa diam aja, Pak. Bapak sadar nggak? Ini bukan lagi soal kebakaran. Ini soal kampus yang lebih takut kehilangan ranking daripada kehilangan moral. Dan yang jelas rektor kita tahu segalanya. Tapi dia ngumpet di balik sakitnya. Pantes dia gak pernah muncul. Padahal kampus kita vokal banget soal isu kemanusiaan. Ya begitulah dunia. Semua akan prep pada waktunya.
Mereka nggak akan diam. Dan kita juga nggak, Pak. Kami mau transparansi di depan media. Kampus mengakui adanya kelalaian 4 tahun lalu. Hanya itu saja, Pak. Oh, baik, Pak. Baik. Ya. Terima kasih, Pak. Baiklah kalau itu yang kalian mau. Kami akan adakan konferensi pers nanti sore. Tapi sekarang saya minta kalian bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Atau minimal jangan rusuh di depan sana. Nggak bakal rusuh asal dikasih kepastian, Pak. Kami tunggu. Karena kalau kampus gak buka data, kami yang buka. Pokoknya kejadiannya itu sangat cepat sekali, Neng. Waktu saya turun dari bis, terus saya langsung lihat ada demo. Kira-kira bagaimana berlangsungnya demo pagi tadi, Bu? Oh, sangat anarkis, Neng. Saya teriak-teriak sampai suara saya serak. Mungkin orang sekota denger, Neng, suara saya saking kencengnya. Terus itu saya kesel banget ya sama satpamnya karena ngalangin jalan. Untung dia bukan suami saya. Kalau suami saya pasti udah saya getok pakai panci, Neng. Guys, kalau misal kampus bener-bener transparan, menurut lo apa yang bakal terjadi selanjutnya sama kampus kita? Ya tinggal seberapa parah tingkat kefatalan kejadian itu lah. Akreditasi kampus kita bisa dicabut atau minimal dibekukan untuk sementara waktu. Kalau fatal banget dan akreditasinya sampai dicabut, kampus kita nggak bisa nerima mahasiswa baru. Ijazah dan transkrip sementara nggak bisa diakui sampai ada perbaikan atau banding. Pimpinan universitas bisa disidak pidana kalau terbukti lalai atau sengaja menutupi fakta. Sedangkan donatur dan sponsor biasanya langsung cabut dukungan. Anjir, sumpah. Kampus kita nggak semadesu itu kan, Cok. Ya doain aja semoga enggak. Matilah kita. Ya doain aja, semuanya pasti berusaha melakukan yang terbaik lah. Nggak mungkin mereka biarin kampus kita akreditasinya dicabut. Gak mungkin sih menurut gue kalau sampai dicabut. Kampus kita itu ada cuan buat pengusaha-pengusaha swasta di kota kita, Cok. Coba lihat aja nanti hasil investigasi ulangnya. Pasti bakal membangunkan. Percaya nggak? Kalaupun itu beneran kesalahan dari pihak kampus, pasti kampus kita bakal ngelas dan melakukan segala cara supaya bebas dari tuntutan. Susah, Cok. Urusannya sama orang berduit. Sedangkan kita cuma mahasiswa. Iya sih, ya bodoh lah. Seenggaknya kita udah berusaha buat si Yoshitaka sama keluarga korban yang lain. Kak Juna mana sih? Gerah banget di sini. Mana panas banget lagi. Tapi nggak apa-apa deh, demi Kak Juna aku rela gosong sedikit. Gue itu sebenarnya males demo, tapi lihat cowok-cowok berkeringat gini, aura perjuangan banget gak sih? Apalagi si Malvin. Lo sebenarnya nge-cruisin dia apa Darren sih? Perasaan baru kemarin lo ganti ke Darren. Kalau bisa bersuami dua, kenapa harus satu? Satu mana cukup? Serah lo dah. Tapi tetap aja pesona crush lo nggak bisa menandingi pesona crush gue. Lukas mah gantengnya mutlak ya, say. Cara dia debat sama bapaknya Ibel tuh keren banget. Vibes-nya kayak cowok-cowok pinter gitu. Cemen, tetap aja Kak Juna yang paling ganteng dari semua cowok yang ada di sini. Mau ngadu kok, adu pacar orang ya, Jeng. Kalau saya sih malu. Ibu-ibu kampung itu lagi, malas betah gue. Wah, kurang ajar ngajak berantem. Udah diam aja, Mbak. Emang kenyataan kok. Kalau emang fakta ya dilarang tersinggung. Kau pikir ibu nggak males ketemu sama kalian? Bu, males banget. Malesnya sampai sebumi ya kan, Jang? Oh ya? Mungkin ibu salah denger, Bu. Kan udah tua. Iya, mungkin ibu salah dengar, orang Iran tadi muji ibu kok. Oh iya, keren banget aksi ibu-ibu tadi. Bener-bener empowering. Nanti kalau rektor kita dengar pasti dia langsung luluh. Kan dia takut tuh sama emak-emak berjubah pastel. Tapi asal ibu-ibu tahu ya, kampus ini adalah daerah kekuasaan kami. Jadi ibu-ibu nggak bisa lagi tuh menghina-hina kami seperti saat kami berada di tempat kalian yang kampungan itu. Jadi tolong bersikap baik di sini ya ibu-ibu. Astagfirullahaladzim, durhaka kali anak ini. Emang siapa kau minta dihormati? Anak presiden? Hah? Maksudnya? Cakep-cakep kok budek. Kami nggak mau menghormati kalian karena kami adalah ibu-ibu. Di mana-mana surga itu di bawah telapak kaki ibu, bukan di bawah telapak kaki pelakor. Iya bener tuh, Jeng. Mana gatal banget lagi sama Bang Junjun. Pelakornya tuh ngelakor banget ibu-ibu. Oh, oke, fine. Terserah kalian deh. Terima kasih ya ibu-ibu. Nasihat kalian sangat autentik. Ayo guys, kita pergi aja. Bisa gila gue ngadepin mereka. Iya, ya udah pergi aja sana. Dasar pelakor.